Di pinjol ilegal mudah cair ini kalian bisa mendapatkan limit tertinggi hingga 10 juta rupiah dengan tenor 91 sampai 180 hari, bunga minimal per harinya yaitu 0,05%. Nah, saya tidak percaya karena biasanya pinjol ilegal itu hanya memberikan limit pinjaman minimal Rp300.000 hingga Rp2 juta dengan tenor 7 hari saja. Karena ini pinjol ilegal, tentunya gak usah dibayar. Sebagaimana himbauan Kominfo kepada masyarakat. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah dikembalikan karena mereka itu adalah ilegal, tidak sah secara hukum maupun perdata. Kominfo pun mengungkap beberapa dasar hukum kenapa tidak perlu lunasi utang ke pinjol ilegal. Pertama, dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat antara peminjam dan pinjol ilegal tidak memenuhi aturan suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUP kita Undang-Undang Perdata. Jadi, jika kalian pinjam uang di pinjol ilegal, tentunya kalian gak usah membayarnya. Oke, langsung saja kita buktikan apakah pinjol ilegal mudah cair ini memberikan limit pinjaman yang besar atau tidak. Nah, sebelum kalian mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjol ilegal ini, kalian harus mengamankan data-data kalian terlebih dahulu agar data-data kalian aman dan tidak disebarkan jika kalian galbay atau gagal bayar di pinjol ilegal ini. Jika kita lihat dari ulasan pinjol ilegal ini sudah banyak yang cair ya teman-teman. Jadi aplikasi pinjol ini masih terbukti memberikan pinjaman. Nah, di sini ulasannya cukup bagus-bagus ya. Nih dari ulasan Alvared Nova, yaitu cara pengajuannya cukup gampang. Setelah selesai isi data, tinggal klik checklist saja di aplikasi pengajuan langsung diproses ya. Jadi aplikasi ini pengajuannya itu sangat mudah, tidak ribet ya teman-teman. Jadi gampang di ACC. Oke, sebelum kalian install aplikasi pinjol ilegal ini untuk mengajukan pinjaman uang secara online, tentunya kalian sudah mengamankan data-data pribadi yang ada di ponsel kalian, seperti foto, video, dan kontak. Karena aplikasi pinjol ilegal ini dapat mengakses seperti kamera, kontak, lokasi, ponsel, penyimpanan, dan lainnya. Maka dari itu, kalian harus mengamankan data-data kalian terlebih dahulu agar jika kalian galbay atau gagal dibayar di pinjol ilegal ini, data-data kalian tidak disebarkan. Jika sudah selesai menginstal aplikasi pinjol ilegalnya, kalian langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, di saat pertama masuk aplikasi pinjol ilegal ini, kalian diminta untuk memasukkan nomor handphone kalian yang aktif ya teman-teman, untuk mendaftar akun pinjaman online langsung cair ini atau pinjol ilegal mudah cair ini teman-teman. Dan langkah berikutnya, kalian diminta untuk membuat password atau PIN, kemudian konfirmasi passwordnya, dan jika sudah, kalian tinggal klik lanjut. Nah, kemudian akan tampil jumlah limit tertinggi ya, seperti yang saya sudah katakan di awal video. Kalian di sini bisa mengajukan pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah dengan tenor 91 sampai 180 hari, bunga minimal 0,05% per hari ya teman-teman. Nah, untuk mengajukannya, kalian langsung saja dapatkan uang segera. Kita klik saja. Nah, di sini saya langsung mendapatkan limit pinjaman 6 juta rupiah. Jadi bukan 10 juta. Untuk 10 juta itu limit tertingginya, teman-teman.
Di sini saya langsung mendapatkan limit pinjaman 6 juta rupiah, bunga per harinya yaitu 0,05%. Nah, di sini untuk proses pencairannya tentunya harus memerlukan informasi identitas, informasi kontak darurat, kemudian informasi pribadi, dan informasi bank untuk pencairan dananya. Langkah berikutnya, kalian diminta untuk mengisi informasi identitas. Nah, kalian di sini harus foto selfie, kemudian foto KTP bagian depan. Maka secara otomatis nama akan muncul dan nik KTP akan muncul di bawahnya. Kemudian kalian tinggal pilih agama. Jika sudah, pilih saja agama. Kemudian pendidikan terakhir. Nah, di sini kalian bisa pilih SMK ya, agar pengajuannya di ACC, jangan SD atau SMP. Minimal itu SMA atau SMK ya, teman-teman. Nah, kemudian status pernikahan di sini teman-teman tentukan saja teman-teman udah nikah atau belum ya. Nah, di sini saya belum nikah. Nah, kemudian klik lanjut ya, teman-teman. Klik ajukan. Dan langkah berikutnya teman-teman di sini diminta untuk memasukkan nomor kontak darurat atau kondar ya. Nah, di sini teman-teman pilih salah satu hubungan. Nah, agar pengajuan pinjaman kalian cepat di ACC, kalian bisa pilih orang tua ya kalau kalian belum menikah. Jika kalian sudah menikah, kalian bisa pilih pasangan agar pengajuan pinjaman kalian di ACC. Jangan pilih kerabat atau teman atau rekan kerja karena peluang ACC-nya itu sangat rendah, bahkan nanti teman-teman tidak bisa mengajukan pinjaman atau gagal ya. Nah, untuk nomor kontak daruratnya kalian isi asal-asalan, tetapi kalian di sini tuliskan saja seperti saya, orang tua atau saudara perempuan. Jadi untuk nomornya itu asal-asalan saja supaya nanti kalian jika galbay atau gagal bayar tidak menghubungi keluarga kalian atau orang tua kalian. Jika sudah mengisi kontak darurat, kalian langsung saja klik lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya, di sini kalian diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti alasan pinjaman. Nah, untuk alasan pinjaman, agar pengajuan pinjaman kalian di ACC, kalian jangan pilih biaya kehidupan dan pekerjaan atau biaya sehari-hari. Kalian bisa pilih biaya lahiran ya, biaya lahiran karena peluang ACC-nya itu tinggi. Intinya jangan untuk biaya kehidupan atau biaya sehari-hari. Kalian bisa pilih biaya lahiran atau jika kalian sudah memiliki istri ya. Kalau kalian sudah memiliki istri, jika kalian belum memiliki istri, kalian bisa memilih penggunaan multiguna ya, teman-teman. Jadi peluangnya itu sangat tinggi ya, peluang aksesnya itu sangat tinggi. Jika untuk biaya sehari-hari biasanya itu kalian akan ditolak ya, teman-teman. Nah, untuk pekerjaannya teman-teman bisa pilih saja karyawan swasta agar peluang aksesnya itu tinggi ya, teman-teman. Nah, di sini intinya teman-teman jangan masukkan pekerjaan yang asli, teman-teman bisa asal-asalan, teman-teman bisa menggunakan data busuk saja ya, teman-teman. Nah, untuk nama perusahaannya teman-teman pilih perusahaan yang besar seperti PT Astra ya atau PT apa gitu. Yang penting perusahaan besar, jangan tulis perusahaan tempat teman bekerja ya. Nanti jika teman-teman tuliskan nama perusahaan tempat teman-teman bekerja, nanti jika teman-teman gagal bayar atau galbay, takutnya nanti nyamperin ke tempat kerja teman-teman. Jadi teman-teman bisa isi dengan asal-asalan menggunakan data busuk. Nah, untuk penghasilannya teman-teman bisa tuliskan saja 5 juta rupiah, jangan di bawah 5 juta. Misalkan teman-teman tuliskan 2 juta, itu peluang ACC-nya itu sangat rendah, bahkan nanti teman-teman tidak akan di ACC ya, teman-teman. Nah, untuk informasi alamatnya teman-teman bisa asal-asalan juga. Nah, untuk jalannya juga teman-teman bisa asal-asalan. Jika sudah mengisi semuanya, teman-teman langsung saja klik lanjut ya.
Dan untuk langkah terakhir di sini teman-teman mengisi informasi bank untuk pencairan pinjamannya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih bank mana saja. Di sini sangat banyak sekali, ada Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Simniaga, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Panin, Bank Permata, Bank UOB Indonesia, Bank Tabungan Negara. Nah, jika teman-teman tidak memiliki rekening, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa mencairkannya ke Dana ya, teman-teman. Bisa menggunakan e-wallet Dana. Caranya teman-teman tinggal pilih Bank Permata ya. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal tuliskan saja kode Bank Permatanya. 8528, kemudian diikuti dengan nomor yang terdaftar di Dana ya teman-teman, seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian teman-teman ketik ulang nomor rekeningnya. 85288528, kemudian nomor yang terdaftar di Dana ya teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman langsung saja klik ajukan ya. Nah, kemudian klik ajukan kembali. Nah, di sini langsung saja konfirmasi pinjaman. Nah, di sini banyak sekali ya pinjamannya. Di sini aplikasi pinjol beranak ya. Sebenarnya di sini pinjamanku pribadi cash dan tunai pinjaman ya. Tetapi bukan pinjaman petir, yang meminjamkan itu aplikasi lain ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, karena ini pinjol ilegal, otomatis tidak akan memberikan limit pinjaman yang besar. Nah, di sini saya hanya diberikan limit pinjaman Rp1.600.000 dengan tenor 7 hari saja ya, teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan memberikan limit pinjaman itu mustahil karena ini pinjol ilegal, jadi gak usah dibayar. Oke, kita langsung saja klik ajukan sekarang. Setelah saya menunggu kurang lebih dari 1 jam, alhamdulillah pengajuan pinjaman saya berhasil. Dan dana yang diterima bukan 1.600.000 ya teman-teman, tetapi 1.040.000 rupiah. Dipotong biaya admin sebesar Rp560.000 dengan tenor 7 hari saja teman-teman. Karena ini pinjol ilegal, tentunya gak usah dibayar teman-teman. Mungkin teman-teman ingin mencoba untuk mengajukan pinjaman uang secara online di pinjol ilegal ini, teman-teman bisa mengikuti tips dan trik yang saya bagikan di dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.